Selamat siang kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama Sylvia Pesertino dengan NRP 107241102 Sirpan Livin dari kelas Analisis Digital Geofisika kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kita atau kemauan percobaan mengenai analisis filtering seismogram, yaitu menggunakan low pass filter, high pass filter, dan band pass filter pada data sintetik dan real seismic data. Oke, langsung kita mulai. Nah, supaya kita tahu bersama bahwa data seismik tentunya akan memiliki noise berupa gangguan instrumental, antropogenik, dan lingkungan yang kemudian nantinya dapat mengganggu interpretasi yang asli jika kita tidak menghilangkannya. Nah, maka dari itu ada yang namanya filtering. Filtering diperlukan untuk memisahkan sinyal seismik maka dari komponen noise sehingga interpretasi menjadi lebih akurat. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya sendiri pada episode kali ini kita akan melihat tujuan penggunaan dari low pass filtering, high pass filtering, dan band pass filtering yang kemudian nantinya dapat memungkinkan pemilihan tentang frekuensi spesifik sesuai karakteristik sinyal dan tipe noise yang akan dihadapi nantinya. Nah, tujuannya di sini yang pertama ada untuk menganalisis distribusi frekuensi sinyal seismik sintetik dan real menggunakan FFT untuk mengidentifikasi komponen dominan dan frekuensi cut-off optimal. Yang kedua untuk implementasi digital filter, yaitu mengimplementasikan LPF, high pass filter, band pass, berbasis Butterworth pada data sintetik dan data seismik. Di sini saya menggunakan data minister dan untuk mengevaluasi efektivitas sebagai filter melalui perbandingan nilai sinyal to noise ratio sebelum dan sesuai filtering serta analisis visual berbentuk sinyal. Nah, di sini kita akan menganalisis threshold transfer, di mana itu merupakan transfer dari domain waktu ke frekuensi, digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi dominan dan menentukan cut-off filter. Nah, yang kedua itu ada low pass filter, ada high pass filter, dan band pass filter. Untuk low pass sendiri, dia meloloskan frekuensi di bawah cut-off, sedangkan high pass meloloskan frekuensi di atas cut-off, band pass meloloskan frekuensi dalam rentang dan mempertahankan dari frekuensi sinyal utama sekaligus pada noise. Kemudian ada sinyal to noise ratio untuk membandingkan kualitas hasil filteringnya. Nah, kemudian untuk kalau kerjanya di mana kita input sinyal terlebih dahulu. Kemudian ada noise, ada FFT analysis, ada cut off frekuensi, ada filtering, dan ascending calculation, dan comparison and interpretation jika memungkinkan. Nah, library yang saya gunakan ada NumPy, Matplotlib, SciPy, dan OxPy. Oke, atau beberapa lama mungkin bisa langsung kita mulai ke codingannya. Oke, baik Bapak, kita sudah masuk ke codingannya. Next kita akan langsung saja. Nah, ini dia. Nah, pertama tentunya kita akan import dulu library yang kita gunakan. Mari kita akan menggunakan butter. Di sini akan menggunakan SciPy. Yes, coba apakah bisa. Oke, bisa. Lanjut langsung saja kita akan buat asynchronous function-nya untuk menghitung sinyal to ratio nantinya. Nah, di mana kita akan mendefinisikan dulu misal compute untuk perhitungan SNR. Di mana akan ada dua yang dianalisis yaitu signal dan noise. Untuk power signal
Ya sebenarnya kita ini. Nah, untuk bisa saya jadikan 10 kalikan dengan log. Nah, untuk ini kan log kan itu perlu nampak ya. Kita sudah nampak. Log 10 power 6. Nah, dibagi dengan max. Nah, setelah itu nah, setelah itu kita akan membuat yang pertama single sinderik dulu. Terus itu keterangannya creating signal and calculate initial SMS. Nah, misal untuk signal parametersnya kita definisikan seperti video kemarin, mana misal reference-nya sama dengan 100, mendt-nya 1/fs, t-nya kita buat jadi 0 sorry 0,5 dt. Kemudian frekuensi sinyalnya kita buat 5. Nah, nextnya kita akan membuat kesamaan sinyalnya, kesamaan sinus seperti pertemuan kemarin. Oke, ini dia. Kita kasih terang aja di sini. Generate clean signal. Kenapa kita pilih sinyal? Karena setelah ini kita akan membuat noise-nya. Next kita akan membuat noise. Kita shift noise-nya 0,5 dikali ini dia kesamaan noise-nya. Nah, karena di sini kita ingin menambahkan noise, nah kita kan sudah mendefinisikan sinyal seperti ini kan. Kita juga sudah membuat noise ini.
Maka dari itu untuk analisis seismogram atau sinyal akhir kita buat itu sinyal plus noise seperti itu. Nah, next kita akan membuat initial SNR ya. Next kita akan membuat initial SNR. Kita definisikan terlebih dahulu initial SNR itu SNR mengisi dengan compute SNR. Oke, kita ini sebentar SNR isi. Oke, nah next kita akan plot sinyal ya. Kita bikin dulu fixed size untuk sinyalnya. Kita akan plot satu-satu untuk dari clean, noise sampai ke gabungan. So, untuk yang clean signal terlebih dahulu. Ada SP-nya, panjang ISO sampai 5, PLT title, soal judulnya clean seismogram ground truth. Nah, ini untuk plot sinyalnya. Next kita akan plot noise sinyal.
Kita copy aja yang ini, ya tinggal ubah isinya aja. Oke, ini synthetic seismogram. Oke, udah lumayan. Nah, kita ada satu hal yang saya lupa lakukan, yaitu ngeplot terkait noise grafiknya. Nah, di sini mungkin kita langsung aja. Misalkan ubahin jadi noise. Terus yang kita plot itu kan yang noise aja. Oke, udah untuk ininya kita udah bisa ngupload, kita lihat aja nanti. Nah, next kita akan buat spectral analysis untuk menentukan nanti menentukan apa cut off-nya. Kalau kita pakai bebas, jadi masih bebas. Oke, jadi saya lihat salah. Saya coba deh ini ada yang salah sepertinya. Oke, apa kita isi? Kita cek. Nah, ini udah kelihatan yang kita buat. Nah, kurang yang tengah tadi. Ini dia sinyal yang kita lihat udah jadi. Nah, dia di sini inisial SNR-nya sebesar 612, min 6,12. Nah, tujuan kita kali ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan SNR-nya. Karena kan seperti kita tulis sama, rumus umum dari SNR kan sinyal per noise. Nah, semakin besar SNR-nya, otomatis kan sinyalnya semakin bagus dan noise semakin kecil kan. Nah, di sini kita akan berusaha untuk mendapatkan hasil itu. Jadi harapannya dari filtering kita ini nantinya akan menghasilkan SNR yang lebih gede dan menghilangkan noise dari frekuensi-frekuensi yang sekiranya tidak akan digunakan oleh data kita. Oke, bisa next. Nah, setelah ngupload ini kita akan kemudian masuk ke spectral analysis, sorry.
Nah, eh misalnya ya kita ke sini. Kita definisikan dulu sama dengan bulan Messi program. Oke, di sini saya izin sambil kondisi dulu, habis itu baru menjelaskannya Bapak. Kemudian kita berikan nilai RT-nya. Dan di sini kita akan mengambil yang positif frekuensi aja. Seperti juga kita akan mengambil yang positif aja. Nah, next kita akan upload si spektralnya atau spektrumnya.
kita hitung kita namanya. Hmm. Oke, kita coba run dulu. Oke, seperti biasa di sini ada lupa koma. Lupa ini score. Sorry. Ya, ada typo lagi. Kita oke, ini dia. Nah, ini dia untuk FFT of Necessary program ya. Oke, itu dia untuk hasil FFT-nya, di mana kita bisa lihat uh, dia itu memang dominan di frekuensi 20 Hz. Nah, next kita akan masuk ke next. Kita akan lanjut. Oke, next kita akan ke selanjutnya, itu kita akan masuk ke filtering functionnya. Oke, next kita akan masuk ke filtering function. Nah, kita akan mencari data cut off dan fs serta by type dan context kita bikin 4. Kita cari dulu untuk nipis-nya. Normal cut off-nya yaitu
Nah, izin menjelaskan dikit Bapak untuk makna dari codingan itu sendiri, di mana sini mengimplementasikan Butterworth filter uh, Nyquist yang dalam suatu Nyquist itu setengah dari samping frekuensi. Uh, nah, batas frekuensi yang bisa direpresentasikan, uh, kemudian cut-off dinormalisasi terhadap Nyquist karena fungsi Butler butuh nilai antara 0 dan 1, dan order 4 menentukan ketajaman filter semakin tinggi sehingga semakin tajam dan filter dipakai agar tidak ada pergeseran fasa pada filter. Next, pakai ke bandpass-nya atau aplikasi bandpass di mana sini dan dari sini kita pakai misal 4 dan 6 karena tadi kita lihat dia di sini 4 dan 6. Nah, ini risiko yang sudah dilakukan oleh bandpass. Nah, ini untuk after filteringnya. Izinkan saya menjelaskan Bapak untuk codingannya. Nah, di mana tadi kan kita sudah sampai ke definisi butter filternya. Nah, untuk bagian bandpass filternya itu, nah, bandpass filter diaplikasikan pada rentang 4 sampai 6 Hz. Meloluskan hanya frekuensi sekitar dominan yaitu 5 Hz. Itu filter yang sama juga diaplikasikan ke noise untuk mendapatkan noise yang masih lolos di band tersebut. Nah, SNR after filtering dihitung dari sinyal filtering versus noise yang lolos. Nah, ini cara yang akan benar agar perbedaannya fair. Nah, improvement adalah selisih SNR after SNR itu dikurangi dengan before. Next, kita akan ke setelah kita ini kita akan masuk ke plotnya. Kita lihat dulu. Oke, di sini kita ada kesalahan di sini. Sepertinya name ordernya tidak di define. Saya dulu. Ini salah. Sudah. Nah, sudah. Oke, butter filter.
Ya sudah, sekarang tinggal voting untuk sorry, untuk grafiknya. Ini untuk hasilnya. Copy aja ini. Nah ini sebentar kita akan vote untuk DPF nya ke Benpas. Fix size nya 17,5.
Nah, ini dia untuk uh, plotnya udah selesai. Kita langsung run saja. Seperti kesalahan di sini. Jadi ini dia band passnya. Jika kita lihat SNR-nya, awalnya minimum 1,2, sorry, minimum 3,12, kemudian ketika kita band pass, dia menjadi 10,81, sehingga improvementnya menjadi 16,93. Oke, next. Oke, baik, saya akan kembali ke PowerPoint-nya untuk menjelaskan terkait ininya, hasil dari filter kita. Sorry Bapak, maksudnya saya akan langsung lanjut saja ke low pass dan high pass, setelah itu akan lanjut. Oke, Bapak, kita akan lanjut ke filter selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke filter selanjutnya, di sini saya akan terlebih dahulu merekonstruksi ulang untuk spektrumnya, karena di sini kita akan melihat untuk low pass cut off dan high pass cut off-nya. Copy aja ini, terus saya taruh ke sini. Nah, kita mulai. Untuk menunjukkan frekuensi dominan, terus menentukan high pass cut off-nya.
Maaf Bapak, ada satu yang belum saya lakukan, yaitu kita harus menemukan dulu untuk uh, flag cut off, baru kita bisa upload di grafik. Kita klik store IDX. Oke, next kita akan ini selective to F. Ini dia untuk cut off-nya nanti ketika di uh, lepas dan high pass. Next kita akan ke applying filternya. Langsung saja saya ini copy paste saja yang ini.
Oke, ini udah jadi. Nah, next kita akan plot grafiknya. Kita copy juga yang lebih besar. Tolong percepat. Dia untuk hasil dari cut-off-nya. Kemudian dia improvement-nya, jadi dia memakan. Oke, berikutnya kita akan ke high pass. Darinya. Oke, untuk yang high pass sendiri kita tinggal mengubah saja dari low pass ini. Kita bisa tinggal copy saja. Ini dia. Kita ubah jadi HPL. Terus di sini kita ganti jadi tadi kita definisikannya sebagai high pass.
Sebentar, ini kayaknya masih LPF ya hasilnya. Maaf tadi Bapak, ada perbaikannya, saya recordingannya saya sedikit perbaiki agar hasil high passnya benar. Dia hasil high passnya sedikit Bapak, dia meningkat sejauh 0,85 desibel seperti itu. Oke, next kita akan lanjut ke yang menggunakan data real masih dengan codingan yang sama. Jadi saya izin tidak melakukan untuk codingan itu terlebih dahulu. Oke, next kita akan masuk ke real datanya. Itu yang basic pass kita pakai pass terlebih dahulu ya. Akan saya langsung copy saja untuk di bawahnya lebih cepat. Di sini saya menghapus creating signal karena memang saya sudah mendapatkan data real dari MC tadi itu. Keterangan reading real seismic data. Ini untuk nama filenya saya MC. Ini dia. Nah untuk di sini saya sempat riset-riset juga untuk apa tadi nyebut juga untuk pasnya. Nah, saya di sini perputaran. Saya sebenarnya harusnya tadi saya mengubah di filtering teknisnya. Nah di sini untuk noise filternya itu saya definisikan sebagai ini. Nah kemudian untuk residualnya itu noise tadi kurang noise filter. Nah kenapa seperti itu? Karena ketika saya karena data saya itu sangat-sangat data yang sudah dihilangkan juga noise-nya, sehingga sini saya hanya perlu untuk menghilangkan noise yang saya ciptakan sendiri yang di sini tadi. Nah sehingga apabila gitaran oke, ada kesalahan, maaf.
Tapi tidak kesalahan. Bapak sebentar ya, kesalahan untuk di sininya. Harusnya saya import dulu readnya dari Ospy, sini sudah import, dan ini dia ternyata program saya. Ini untuk synthetic noise-nya, noise spectrum. Oke, untuk band passnya sepertinya kalau ada error, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, Bapak, ini sudah saya perbaiki codingan data saya. Screen saya sama juga, sebentar. Baik Bapak, ini sudah saya perbaiki codingannya. Nah, ini dia untuk hasil dari bandpass dari data saya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama untuk clean-nya ini, dan inisial dari SNR ini 35,30. Kemudian saya tambahkan noise yang amplitude sama dari sintetik tadi. Setelah itu ini FFT-nya atau spektrum, di mana dia didominasi oleh frekuensi kecil ya. Karena kedalaman, setahu saya data saya kedalamannya sangat dalam. Ini dia untuk bandpass filternya. Dan dia berhasil meningkatkan dari sebelumnya 3530 jadi 5224. Bapak, next kita akan langsung saja ke high pass dan low pass. Baik Bapak, di bawahnya sudah saya dan juga untuk yang low pass dan high pass, di mana di sini kita bisa lihat bahwa saya tinggal mengganti dari ininya saja, pembacaan data. Setelah itu bawah-bawahnya sama, nah ini juga sama. Nah, ini untuk hasilnya, di mana pada low pass dia meningkat 10 jadi 35,45. Ini dia meningkat 10. Kemudian untuk yang high pass dia hanya meningkat 0,02 desibel, seperti itu Bapak. Oke, mungkin kita langsung saja ke PPT-nya Bapak untuk analisis lebih mendalam. Oke, ini dia Bapak untuk hasil dari ininya, di mana pada low pass filter data sintetik noise frekuensi tinggi berhasil direduksi secara signifikan. Bentuk sinyal jadi smooth mendekati sinyal asli dan sedikit distorsi pada tepi sinyal. Nah, next untuk yang high pass dia juga meningkat tapi tidak sebanyak low pass, di mana frekuensi rendah bisa dieliminasi. Untuk peningkatan SNR lebih rendah karena noise berminat berada di frekuensi tinggi tadi, sehingga untuk sintetik sinyal ini lebih berguna untuk low pass. Untuk band pass SNR tinggi dengan noise di luar rentang band berhasil dideteksi secara optimal untuk yang band pass. Nah, ini dia untuk yang overview realisasi big data, di mana saya menggunakan MSIP dan karakternya mengandung komponen antropogenik, retrosestik, dan instrumental. Sumber-datanya dari Oxfy Advanced Tutorial Dataset. Oke, ini dia. Amplitudonya tidak beraturan, bervariasi dan noise frequent, dan untuk noise-nya lebih real. Ini untuk sintetiknya setelah satu masa detik juga agak lebih real, di mana untuk keseluruhan awalnya sebesar 35.3. Nah, ini dia untuk FFT-nya. Frekuensi dominannya kecil sekali di 0,2 Hz. Dan untuk low pass-nya saya pakai 0,2. Sorry, tadi high pass-nya itu saya pakai tadi 0,1 dan 0,5. Nah, untuk low pass-nya dia berhasil naik sebesar 10. Untuk sinyal di bawah 5 Hz itu dia dipertahankan. Dan
beberapa noise broadband masih tersisa karena karakteristik phase real yang lebih kompleks. Untuk high passnya dia hanya meningkat sebesar 0,2 karena dia menghilangkan drift dan tidak kampanye dan komponen frekuensi akan terdapat di sinyal real dan efektif untuk menghapus noise instrumental DC, namun sinyal tetap mengandung komponen noise frekuensi tinggi. Nah, untuk bandpassnya dia meningkat sangat tinggi di sini karena bandpassnya itu dia menghasilkan sinyal yang paling bersih. 1,5 Hz mempertahankan energi sesi utama karena kita lihat tadi dia variasi di sini 0,2 karena kan tadi dia berada di 0,2 Hz. Nah, modal frekuensi rendah dan tinggi secara bersamaan. Nah, analisis hasil. Nah, untuk cut off frekuensi dia sangat dibutuhkan dari FFT dan menggunakan hasil filtering. Cut off rendah menghasilkan sinyal yang penting, terlalu tinggi memberikan noise loss. Nah, untuk synthetic versus real data sintetik memiliki noise lebih terdefinisi sehingga filter lebih efektif. Sedangkan data yang digunakan mengandung noise multisumber yang lebih sulit diatasi dengan filter tunggal. Nah, untuk FFT dan filtering, FFT menjadi padang kritis untuk menentukan letak frekuensi yang mengandung energi sinyal utama, dan identifikasi peak FFT langsung menentukan nilai cut-off optimal. Untuk bandpass filtering memberikan hasil terbaik secara serentak berdamai frekuensi rendah dan tinggi. Dengan penerapan band yang tepat dari FFT, BPF memaksimalkan peningkatan SNR. Nah, kesimpulan, filtering digital terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas sinyal seismik melalui peningkatan nilai SNR, baik pada data sintetik maupun real seismik. Analisis FFT merupakan alat kritis untuk menentukan cut-off frekuensi optimal, identifikasi frekuensi dominan dari spektrum hingga dasar pemilihan parameter filter. Untuk LPF, HPF, dan BPF memiliki karakteristik yang berbeda. LPF untuk reduksi noise tinggi, HPF untuk menghilangkan drift, dan BPF untuk isolasi base sinyal utama. Untuk bandpass filtering menghasilkan peningkatan SNR paling optimal para mampu meredam noise di kedua sisi frekuensi utama secara bersama dan terarah. Nah, baik Pak Dharma, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bentuk kata atau salah konsep, saya mohon maaf dan saya berjanji akan berusaha untuk belajar yang terbaik agar bisa meningkat hari demi hari. Terima kasih Bapak, sekian dari saya.